Halo, selamat malam. Selamat datang di Liku Talk yang keempat ya dengan tema expatriate. Em, Bertemu lagi dengan saya Susi Oktalana. Kalau masih ingat saya yang udah dua kali jadi host hari ini. Eh, dan sekarang temanya beda. Kalau sebelumnya kan Mas Dewa yang jadi host, sekarang saya. Mas Dewa katanya sih sebagai anak magang gitu. Jadi apa sih export, what is expatriate juga. Jadi kedua kata itu sebenarnya beda. Kalau export ya jadi kalau expert itu adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu. Gimana kita itu mendapatkannya perlu dengan latihan, terus pengalaman. Jadi kalau misalkan pengen ahli masak juga nggak harus langsung dari lahir bisa masak gitu kan. Mereka harus latihan dulu baru jadi chef atau jadi ahli masak dan lain-lain ya kan. Sedangkan expatriate kalau belum tahu, expatriate itu orang yang ditugaskan ke luar negeri, entah itu sebagai profesional atau tugas negara tertentu. Terus habis itu beda dengan negara dia berasal. Misalkan nih saya tiba-tiba kerja ke Singapura, itu juga sudah bisa dianggap expatriate. Kalau orang luar negeri ke sini ke Indonesia itu juga bisa disebut expatriate sendiri. Wah, pada kepo nih ya sama kopi ya. Ntar ya saya jelaskan satu-satu dulu. Oke ya. Uh, jadi sekarang saya ada pengumuman juga, nggak nggak hanya ada bintang tamu kali ini. Jadi saya ada dua pengumuman. Pertama yaitu tentang bantuan COVID-19. Jadi sebelumnya kan sudah disounding kalau misalkan kita bisa membantu teman-teman Wiku sama netizen ya kan. Jadi bantuannya boleh dikirim ke, udah saya pin sih di sini, ke Bank Mandiri, nomor rekeningnya 07000 sekian nanti diakhiri 99. Itu khusus untuk bantuan Wikuzen yang terkena dampak COVID-19. Buat teman-teman yang kiranya juga membutuhkan juga boleh nanti DM aja, kita bisa diskusi. Atau jika teman-teman ingin membantu silahkan transfer. Misalkan pengen transfer $100 juga silahkan ya, kalau teman-teman dari luar negeri ya kan. Itu untuk sekarang total donasi itu udah terkumpul 46.998.000 dan udah tersalurkan sekitar 21 juta rupiah. Kita akan langsung aja ya ke Mas Nokanya sendiri. Mas Noka boleh dijelasin, dikenalin nama dan angkatannya? Ya, Angkatan berapa? Noka Fahimi, angkatan pertama. Mas Noka kesibukannya sekarang apa nih, Mas? Saya sekarang ya kerja dari rumah nih, wes berapa bulan ya? Hampir 3 bulan. Eh, sekarang di Airtel Afrika di Nairobi. Eh, Headquarternya Afrika kan di Nairobi, Kenya. Ya, jadi kita akan memulai pertanyaan yang pertama. Ini agak serius dikit ya, Mas. Etika dalam mencari atau melamar pekerjaan gimana sih, Mas? Waduh, aku nih orangnya soalnya anu yo, praktisi ya, bukan 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 akademisi. Jadi ditanyain kayak gitu susah jawabnya. Meskipun tahun ini aku juga kalau interview orang juga kalau 300 sudah lebih ya. Paling 300-an lebih gitu tahun ini. Tapi ditanyain gimana ngelamar kerja, bingung juga. Maksudnya gimana nih Kalau etika subjektif nggak apa-apa sih. Jadi misalkan Mas Noka dulu awal-awal pas ngelamar kerja kayak gimana gitu. waktu mulai awal kerja sih, tapi mungkin udah nggak relevan ya. Dulu tahun 95 ya rezeki karena waktu itu dapat apa ya, diundang untuk dites oleh Indosat. Tapi ketika tahun 2005 saya mulai nyari-nyari kerja ya itu pakai headhunter. Jadi ya bikin CV, nyebar CV ke headhunter
Terus yang di akhir-akhir ini sudah tidak melalui headhunter lagi, kebanyakan justru pakai apa beberapa kali interview lah dengan apa ditawarin headhunter juga gitu, tapi justru malah nggak berhasil Oke. karena ya nggak suka dengan yang interview, misalkan sayanya loh ya, kayaknya Wow. nggak bakalan serk dengan calon bosnya atau gimana, jadi sayanya yang kurang research dengan calon tempat yang baru. Jadi kebanyakan yang saya jadi pindah itu justru karena relation, karena relasi, karena mantan bos atau teman atau melalui jaringannya mereka. Kebanyakan justru lewat lewat itu ya. Networking ya. Iya, networking. Jadi Tapi meskipun networking juga ini kan ada bekal misalkan mau wawancara gimana gitu. terus terang kalau saya pribadi justru the best interview itu kalau tanpa tanpa persiapan yang macam-macam. Maksud saya, just relax and then be yourself basically. Jadi karena apa ya? Kalau kalau pertanyaan-pertanyaan dalam interview, kalau jawabannya tidak spontan, justru you cannot show your true self. View orang juga gitu. Kalau kelihatannya kelihatannya apa, ngomongnya terlalu 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 ngambang gitu ya, terlalu tidak nggak membumi gitu, terlalu muluk-muluk, terus terlalu teoritis, kurang kurang praktikal gitu, justru justru saya malah nggak suka. Itu saya pribadi Praktis. sebagai tukang interview ya, gitu. Karena saya sendiri backgroundnya background background praktisi, background background praktikal. Kata Hmm. Kalau kata bos saya ini orangnya street smart, bukan academically smart gitu. Lebih itu. Jadi ya gitu. Dan ya kelihatan lah orang kalau dalam interview itu terlalu terlalu apa? Jaim ya, terlalu jaga image gitu. Justru kelihatan gitu. Lelek palsu, nggak terlalu suka gitu. Tak Oh, ceritain itu waktu dari saya di pandangannya Indosat. Mas. Oke. Tak ceritain sebentar. Dulu waktu di Indosat saya pertama kali diinterview kerja oleh salah satunya GM SDM Bu Nurastika Devi dulu tuh. Itu pertama saya ditanyain, "Eh, kamu suka nonton film porno nggak?" Ditanyain gitu. Eh, terus saya jawabnya spontan aja gitu. Ya saya suka. Tapi saya belum pernah sengaja, semenjak saya kerja belum pernah saya sengaja nonton. Tapi kalau misalkan saya lewat terus teman saya nonton, ya saya berhenti nonton sampai selesai. Jadi ya spontan saja apa adanya gitu. Terus uh, bisa nggak kamu coba kasih contoh mengumpat gitu? Saya loh beneran Bu, Ibu nyuruh saya ngumpat. Iya, yo aku yo terus mesuh yang sekenceng-kencengnya gitu. Karena disuruh disuruh mengumpat ya jadi yo apa adanya gitu ya. Alhamdulillah waktu itu keterima juga gitu. Oke, oke. Speechless saya. Ya, Oh ya ya Mas, gitu. kalau misalkan kan ini Mas Moka kan lagi di Nairobi. Kalau misalkan awal kerja itu ada culture shock nggak sih? Terus gimana cara ngatasin culture shock itu? Ya, selalu ya, dan setiap, tidak hanya di luar negeri, ketika ketika ke tempat yang baru pasti pasti ini ya, dan ya deg-degan lah ya. Nanti akan Betul, betul. gimana terus, tapi yang paling penting kalau menurut saya sih yang satu satu sebenarnya kompetens ya. Eh, eh, bagaimana bagaimana kecepatan kita beradaptasi terhadap kebutuhan, terhadap nggak hanya culture ya,
everything, terhadap segala sesuatu. It's the survival of the fit kan. Siapa yang bisa beradaptasi akan bisa bertahan ya. Jadi gimana di learn, unlearn, terus learning. Jadi bagaimana belajar sesuatu yang baru. Terus kalau tentang culture ya yang paling penting sebenarnya treat everyone with respect. Terus gimana ya? You carry yourself with a little bit of humility. Apa pesan? Jadi rendah hati. Kita membawa diri rendah hati dan menghormati orang lain. Yang paling sebenarnya penting sebenarnya itu. Dan adaptasinya gimana ya? Kayak misalkan yang terakhir ini saya kan bekerja jadi dua tempat yang saya benar-benar shock culture-nya waktu itu. Yang pertama